Bang Bro, suami saya tuh tiap hari kerjaannya bergadang mulu. Hah? Berdagang? Bergadang. Bergadang. Bukan berdagang. Nonton bola mulu. Nonton bola mulu? Sampai lupa buat nganterin saya berangkat kerja tiap pagi. Saya kan tiap hari repot sendiri tuh, kayak boleh nggak sih saya bales gitu. Tiap suami saya minta jatah nggak saya kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Pagi ini Menjemput Berkah bakalan bahas tema tentang balas dendam nih. Ini ibu muda ada-ada aja deh pertanyaannya. Tapi mewakili ibu-ibu banget kan? Oh iya, jatah belanja. Sampai ngerapiin baju. Mukanya setengah tuh biasanya tuh. Waduh, lihat deh Bang Bro, ngakak banget dengerin Alif cerita. Aku nggak tahu sebab karena sampai ketimpuk gembok nih. Tapi mantan gua kalau udah curhat sama gua apa? Dan doa buat kita dan keluarga kita itu jauh lebih berguna dan jauh lebih menyenangkan. Mumpung apa? Mumpung dapat fasilitas VVIP doa. Seperti apa sih tausiah dari Bang Bro Soulmate kali ini? Yuk kita saksikan bareng-bareng Menjemput Berkah. Bismillah. Gak bisa gua kalau kayak gini gedek gua nih. Kalau kayak gini gua bales lu semua lu. Ngata-ngatain gua. Seenaknya aja lu mentang-mentang tim gua kalah. Kenapa? Kok Maaf. mukanya kayak kesel gitu sih? Masih jaga wudhu. Bareng-bareng. Nggak ini kok aku sih jadinya ya sayang. Tim aku kalah. Cuman teman-teman aku ngata-ngatain aku di grup, aku dibully, aku kesel banget pengen balas dendam aku pokoknya kalau gini. Aduh ya ampun Lip, sabar dong. Menang kalah mah biasa aja kali. Lah menang kalah biasa, tapi kalau aku menang dan kalahnya dalam memperebutkan kamu, aku tidak bisa dong. Iya, aduh biasa. Pokoknya ini kalau udah kayak gini aku pengen balas. Balas teman kamu. Balas WhatsApp kamu. Iya nggak, aku mau balas dendam nih, nggak terima aku dikata-katain kayak gini, harga diri ya kan. Ih, nggak boleh, itu mah dendam namanya. Lah, ya. Udah sabar aja. Ini tim favorit aku nih, nggak bisa aku Pagi-pagi udah aku kamu ngomongnya pagi-pagi. Bro, ini aduh Alif ini sekalinya dapat langsung 2. Pesona Alif ini luar biasa loh. Ya kan Coba sambil Tem. menyelam minum sirup. Ada apa sih Lip pagi-pagi udah marah? Ya kan udah uring-uringan nggak boleh dong kayak gitu. Tim bola Alif semalam kalah. Teman-teman pada ngeledekin Alif di grup Alif kan jadi kesel, pengen Alif balas kata-katain juga Makanya pokoknya. nonton bolanya di kafenya Bang Bro. Nah, ntar lu nonton di tempat gue. Wah, ada di kafe Bang Bro ada nobar. Ada nobar. Cuman izinnya belum keluar. Kemarin ada di kafe sebelah nobar. Apa? Alif udah semangat kok, rame banget nonton barongsai. Tapi ini ngomongin bola. Bang Temi kan presenter bola. Presenter bola nih teman-teman nih. Alif pengen nanya nih. Ya. Kita presenter bola. Atlet renang favorit siapa? Bola. Ya masa cuma atlet renang nggak boleh main bola. Negara Piala Dunia. Negara, ngomongin negara, Piala Dunia banyak ya unggulannya. Ada Argentina, ada Inggris, ada Brazil, ada Prancis, apa lagi? Kroasia juga masuk. Spanyol masuk. Belanda, Belanda. Spanyol. Iya benar. Ada tuh negara favoritnya Dora. Apa? Brazil. Berhasil nih. Berhasil. Tapi kan orang-orang tuh pengen di Piala Dunia kali ini tuh katanya Portugal sama Argentina ketemu. Jadi ada CR7 sama Messi di final nanti. Gitu. Makanya jangan marah-marah. Nikmatin, menang kalah itu biasa. Itu namanya fair play. Jadi nggak usah dendam-dendaman gitu. Tahu nggak lu fair play? Kan game. Kayak lagi nasihatin guru TPA. Tapi menarik sih kalau ngomongin ini. Ngeliat Alif marah-marah dendam sama temennya. Kita bahas tentang dendam aja kali di pagi hari ini. Gimana Gitu. nih, Bang Bro? Jadi ngambil dari ceritanya Alif yang marah-marah nih kita. Jadi mendingan terinspirasi sama Alif nih. Di pagi hari ini. Oke ya? Boleh dah. Oke, kalau gitu kita bahas tema tentang dendam. Nah ini teteh-tetehnya boleh dong duduk. Boleh Alif ya? Ya, kamu mau duduk situ apa di pelaminan sama aku? Oke. Pagi-pagi ngomongnya udah pelaminan. Kita sapa dulu ya. Bisa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan tetap berilmu, yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Selamat pagi teteh-teteh yang hadir di studio. Selamat pagi.
Dia terpesona sama lu, Tem. Malu-malu, selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah ya. Pokoknya tema kita di pagi hari ini yaitu dendam. Ini tadi terinspirasi dari Alif. Nggak usah marah-marah lah. Ya kan? Tapi kok kayaknya udah deket banget, kayaknya udah aku kamu aja. Manuvernya cepet banget. Nama dia mah di WhatsApp Ali udah bukan nama. Apa? Hati biru doang. Oke. Kalau gitu kita langsung aja dengerin tausiah dari Bang Bro ya tentang tema kita di pagi hari ini yaitu dendam. Silakan Bang Bro, boleh minta tepuk tangan. Terima kasih, Temi Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Dendam itu adalah satu penyakit di dalam hati seseorang karena ingin membalas satu perlakuan, satu sikap, satu sifat seseorang yang pernah dilakukan orang itu kepada dirinya. Sehingga kemarahan itu bertumpuk dan merasa ingin membalas. Dan kadang-kadang pembalasan itu jauh lebih menyakitkan. Pembalasan itu jauh lebih besar dari perlakuan pertama orang itu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, khuzil afwa. Jadilah kamu seorang yang pemaaf, karena orang pemaaf itu insya Allah derajatnya mulia, derajatnya tinggi. Satu waktu ini Ibn Abbas pernah menceritakan setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, Nabi SAW curhat kepada Jibril bahwa keadaannya sudah mulai lelah, keadaannya sudah mulai payah, dan tidak lama dari turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Tahu dengan kondisi ini, Nabi SAW kemudian mengumpulkan semua umat Islam yang ada melalui Bilal. Kasih tahu semuanya, kumpul di masjid. Saya ingin berikan informasi penting. Kemudian setelah kumpul para sahabat, kumpul kaum muslimin, ada satu pernyataan Nabi yang luar biasa dan ini bisa jadi contoh buat kita. Ketika itu Nabi menyampaikan bagaimana pendapat kalian tentang saya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Pernyataan itu keluar penuh dengan sanjungan, penuh dengan pujian, penuh dengan pesona. Sampai kemudian Nabi memberikan informasi. Kalau di antara kalian ada yang pernah aku sakiti, pernah aku zolimi, ambil haknya. Dan silahkan kisos aku. Sampai 3 kali Nabi menyampaikan pesan itu. Lalu kemudian keluarlah seseorang yang bernama Uqasah bin Mihsan. Beliau angkat tangan. Ya Rasulullah, ya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dulu waktu perang sudah selesai, engkau naik di atas untamu dan aku ingin mengejarmu. Tiba-tiba terkena dari tongkatmu, aku punya badan. Entah itu sengaja, entah tidak, aku tidak tahu. Tapi hari ini aku akan mengambil kisos darimu. Sahabat kaget. Semua terperanjak. Nabi kemudian memberikan pesan kepada Bilal. Ambil di rumahku tongkat yang dulu pernah mengenai badan Uqasah. Saat itu sahabat banyak menangis bahkan ingin mengambil alih. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Ali. Nggak usah kau pukul Nabi. Pukul saja saya. 100 kali pun tidak apa-apa. Nabi kemudian menenangkan. Bahkan Hasan, Husain, semua ikut angkat bicara. Jangan kau pukul, aku punya datuk, aku punya kakek. Biar kami saja yang menerima kisos darimu. Tenang, kata Nabi. Ini adalah haknya. Dan hak ini harus diambil. Kemudian begitu tongkatnya sudah sampai. Uqasah melihat. Emang niatnya bukan mau balas dendam.
tapi ingin dekat kepada Nabi. Begitu tongkat sudah dipegang, lalu Ukasah memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menciumi badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ukasah, apakah engkau memaafkanku? Sudah ya Nabi, aku hanya ingin memeluk badanmu yang mulia. Aku hanya ingin mencium badanmu yang istimewa. Nangis semua sahabat. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dirinya bagi siapapun yang pernah disakiti, bagi siapapun yang pernah dizolimi. Dan Ukasah saat itu mengambil kesempatan. Oh, saya tidak ingin membalas dendam, tapi saya ingin memaafkan. Bagaimana caranya? Dengan memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua contoh yang istimewa. Kalau kita salah, jangan pernah malu untuk menyampaikan permohonan maaf. Dan kalau ada kawan kita yang salah, jangan pernah ragu untuk memberikan maaf. Tidak perlu ada dendam di antara kita. Itulah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan contoh dari sahabat Ukasah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mau membuka diri dan mau memaafkan orang lain. Masya Allah. Boleh duduk Bang Bro. Tuh, Liv. Jangan marah-marah, jangan dendam. Karena memaafkan itu lebih mulia ya Jauh Bang Bro. lebih mulia, Lip. Iya, ini dikit-dikit ngegas, dikit-dikit ngegas. Lu kalau dendam, Lip, lu udah mikirin banyak hal. Satu, pertama lu kumpulin dulu emosi. Nah, Muka makin jelek, Lip. Mata makin merah. Urat saraf makin keluar. kurang jajan itu. Kurang jajan. Ustaz lagi ngomongin apa Hellboy ini? Ya lama-lama kayak Hellboy juga kan. Bener sih. Terus kemudian nyari cara gimana supaya dendam bisa terlampiaskan. Nyari strategi. Gimana caranya supaya dendam ini benar-benar tertumpahkan. Itu aja udah ngabisin waktu, ngabisin biaya, ngabisin energi. Hanya untuk melampiaskan dendam. Tapi kalau maaf, hari itu selesai dan hari itu plong. Gitu, Lip. Tapi kalau dendam sama mantan gitu boleh nggak? Atau pernah? Ada yang pernah punya hal serupa? Disakitin Ada. sama mantan, dendam nggak kalau disakitin sama mantan? Ada. Biasanya balas dendamnya ini, bikin story di Instagram tapi close friend. Iya kan? Bikin story di Instagram close friend tapi si close friend mantannya doang. Iya. Itu sudah dapat perhatian. Biasanya ini story-nya tuh lampu-lampu Tumblr. Ada jam ditunjuk pakai lagu 420, aku tenang. Iya. Padahal galau. Oke, untuk menghadapi kegalauan teteh-teteh yang sudah hadir nih, ini udah banyak yang kepo ngomongin soal dendam. Langsung aja kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan teteh-teteh yang mau nanya angkat tangannya, mangga. Ayo mana? Mana Tangannya yang jangan mau sama Lip malu-malu mana? dong. Ayo mana? Ayo, Lip, ada yang mau Lip? Yang soal mana? Oh ini dia. Caitlyn Halderman. Waduh. Silakan mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Jakarta. Bang Bro. Bang Bro, saya mau nanya. Suami saya itu tiap hari... Ntar dulu. Suami. Dari tadi saya gombalin punya suami. Ayo lu, Lip. Ayo lu, Lip. Lu godain bini orang lu, Lip. Suka bikin perkara deh. Bang Bro, suami saya tuh tiap hari kerjaannya bergadang mulu. Hah? Berdagang? Bergadang. Oh, bergadang. Bukan berdagang. Nonton bola mulu. Nonton bola mulu? Iya, sampai lupa buat nganterin saya berangkat kerja tiap pagi. Saya kan tiap hari repot sendiri tuh, kayak boleh nggak sih saya bales gitu. Tiap suami saya minta jatah nggak saya kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini mah wabarakatuh. namanya, ini mah ibarat kata peribahasa, tampang muda tapi calon bahaya ini. Udah ngomongin jatah-jatah ini. Waduh. Jatah belanja kali, Lip. Oh jatah belanja. Saya sampai Jatah ngerapiin masak. baju ya kan. Iya coba. Ini lagi sebel kesel sama lakinya. Bola aja ditontonin ya. Bola yang diliatin. Terus nggak mau ngeliatin dia. Nggak mau nontonin dia. Capek-capek begadang, pagi-pagi nggak dianterin. Awas lu ntar malam, hujan gede, geluduk kenceng. Gua tutup di pintu. Hah? Siang-siang. Tapi kan dia pulangnya sore kalau habis kerja. Iya benar. Nggak lagi pula teteh juga kalau nonton drama juga kan ngalahin suami.
Nonton layangan putus gak kemarin? Ya, nonton layangan putus. IG-nya Anya Geraldine pada diserang. Stand with Lydia. Lydia dan Ira. Lydia dan Ira. Tapi yang boleh kayak gitu, Bang Bro. Makanya itu namanya dendam. Kalau kamu merasa bahwa suamimu ya mengalihkan perhatian darimu kepada bola, kamu bagaimana caranya supaya menjadi istri yang mempesona? Wah. Jangan sampai bola bisa mengalahkan kamu. Emang kamu nggak bisa jadi bola? Artinya kamu harus tampil menarik, tampil menawan, tampil penuh keistimewaan. Sampai-sampai suami lupa dengan apapun yang ada di sekitarnya, dia hanya fokus kepada kamu. Dia takut kehilangan kamu, sebagaimana dia takut kehilangan jam tayang bola. Wah, paling takut loh orang. Padahal masih ada ulangannya kan? Masih ada recording apa? Ada tayangan ulang. Tayangan ulangnya. Tapi orang berani pasang alarm 1 jam sebelum bola itu tayang. Coba kira-kira kita sama istri kita pasang alarm nggak? Enggak, emang lu punya bini, Lip? Ketahuan. Lu pasang alarm sama siapa lo? Sis Kamling. Oh iya, ada jadwal ronda ya. Jadwal ronda. Nah, bagaimana kita sama istri nggak pernah begitu? Sama suami nggak pernah begitu. Coba nonton tayangan sinetron, pasti udah mesen. Mesen sama anak, mesen sama mbak. Pokoknya jam segini kasih tahu saya, jam segini ingetin saya. Tapi begitu urusan kewajiban sama suami, kewajiban sama istri, berapa banyak yang lalai. Ini yang bikin rusak kehidupan rumah tangga. Tuh. Jadi sebetulnya nggak boleh ya kalau... Iya, apalagi sampai mendendam. Awas lu ya. Sekarang lu nggak nganterin gua lo. Entar malam lo. Emang jadi solusi? Enggak. Besok tahu-tahu lakinya. Oke, kalau lu nggak mau, masih banyak kok. Iya. Yang nggak mau. Nah kalau ngomongin soal Ali, saya mau tanya Kang Ali, boleh nggak nih? Boleh dong. Nah, kalau tiba-tiba tuh lagi nonton bola, istri nggak ngasih jatah. Bagusnya mah jangan kali ya Mas ya. Oke, tapi ngomongin Kang Alim nanti kita Laki-laki mampir di situ ya. beda. Kang Alim ya, Iya, ada iya. tulisan kaligrafi yang akan kita bahas nanti pastinya sama Kang Alim dan juga Bang Bro dan juga Alif. Tapi saya juga mau ngingetin untuk teman-teman di rumah yang mau nanya langsung aja mampir ke sosial media kami di Instagram @menjemputberkah_net ataupun di akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Caranya gampang, langsung masukkan aja pertanyaan kalian ke kolom komentar atau bisa kirim video pertanyaan dan dikirimkan langsung ke DM ya di Instagram dan nanti langsung akan dijawab oleh Bang Bro. Kalau gitu kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Siang. Iya kan kalau orang lagi rindu kan cadel. Anyang-anyang, ndem mamam tiang belum? Gitu. Mamam tiang. Menggurayap.